Xiao Yan perlahan menghela nafas saat mendengar suara lemah Nalan Yanran yang memohon. Dia bertanya dengan suara yang dalam, berapa lama lagi sampai pertandingan? Setengah bulan. Setengah bulan ya. Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Kemungkinan akan memakan waktu lebih dari 10 hari bagi seseorang untuk bergegas dari tempat ini ke sekte bunga. Dari kelihatannya, sepertinya dia sedikit terdesak waktu. Apakah kepala sekte itu satu-satunya di sekte bunga yang menentang Yun Yun? Bagaimana dengan para ahli lainnya? Sekte bunga dapat dianggap sebagai faksi besar dengan warisan panjang. Sekte ini pasti memiliki fondasi yang cukup kuat. Jika seluruh sekte bunga tidak dapat menerima Yun Yun, kemungkinan pihak lain tidak akan membawanya berbaring bahkan jika masalah ini diselesaikan kecuali seseorang meninggalkan sekte ini. Sekte bunga memang memiliki fondasi yang cukup kuat. Namun, sebagian besar ahli sejati dari generasi yang lebih tua menghabiskan waktu mereka dalam retret terus-menerus. Jika para ahli generasi yang lebih tua ini masih berada di sekte, wanita itu tidak akan menjadi orang yang menjadi kepala sekte bertindak. Adapun sesepuh lainnya, kebanyakan dari mereka setia kepada Nenek Hua. Mereka secara alami tidak akan keberatan dengan wasiat Nenek Hua. Satu-satunya masalah adalah wanita itu. Nalan Yanran menjelaskan. Perbuatan. Ini masalahnya ya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Ekspresinya sedikit menghangat. Jika wanita itu adalah satu-satunya yang menentang, akan mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Pergi saja jika kamu ingin. Suara tua tiba-tiba ditransmisikan saat Xiao Yan berpikir keras. Sosok Yao Lao telah muncul di kursi di sampingnya pada waktu yang tidak diketahui dan berbicara sambil tersenyum ke arahnya. Guru? Xiao Yan kaget saat melihat ini. Segera, dia mengangguk. Masalah ini terkait dengan Yun Yun. Dia secara alami tidak akan bisa membiarkan untuk itu. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus melakukan perjalanan ke sekte bunga ini. Nalan Yanran di sampingnya menjadi terkendali saat melihat Yao Lao. Saat ini dia sudah menyadari reputasi dan status yang dimiliki Yao Lao di Central Plains. Itu wajar baginya untuk merasa sedikit tidak nyaman di depan tembakan sebesar itu. Tidak terduga bahkan wanita tua Huayu itu telah mencapai batasnya. Yao Lao melirik Nalan Yanran sebelum menghela nafas pelan dan berkata. Xiao Yan terkejut saat mendengar desahan Yao Lao. Segera, dia mengerti bahwa yang disebut wanita tua Huayu ini adalah nenek Hua misterius yang dibicarakan Nalan Yanran. Segera, dia bertanya dengan terkejut, apakah guru mengenalnya? Wanita tua ini menjadi terkenal di Central Plains jauh lebih awal dariku. Dia juga bisa dianggap sebagai orang yang sangat menarik dan hebat. Saat itu, saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya beberapa kali. Dia angkuh dan memiliki banyak lawan. Adapun kakinya yang lumpuh, itu pasti sesuatu yang terjadi setelah kejadianku. Kemungkinan dia menderita cedera yang sangat serius. Kalau tidak, akhir hidupnya tidak akan datang begitu cepat. Yao Lao mengangguk. Segera, dia tersenyum berkata, namun, Yun Yun itu juga dianggap cukup beruntung. Dia sebenarnya bisa mendapatkan warisan dari wanita tua ini. Wanita tua ini tidak pernah menerima murid sepanjang hidupnya. Karakternya eksentrik dan tidak mempercayai siapapun dengan mudah. Namun, Yun Yun itu bisa mendapatkan kepercayaannya. Harus dikatakan bahwa dia adalah orang yang bertekad dan diberkati. Sekte bunga memiliki banyak ahli. Penjabat kepala itu tidak perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak sulit untuk menghadapinya. Orang yang sedikit lebih merepotkan untuk berurusan dengan teman prianya Yao Hua Liangjun. Namun, saya pikir Anda harus bisa menghadapinya. Yao Lao tersenyum. Dia menjentikan jarinya dan tablet giok putih krem terbang menuju Xiao Yan. Ini adalah tablet giok spasial yang telah saya buat. Jika Anda bertemu dengan situasi yang tidak dapat Anda tangani, Anda dapat menghancurkannya. Saya akan bergegas secepat yang saya bisa. Beberapa orang tua dari sekte bunga memiliki bantuan padaku sejak saat itu. Begitu kamu menyebut namaku, kemungkinan mereka tidak akan mempersulitmu. Xiao Yan segera merasakan kekuatan spasial yang luas dan kuat di dalam tablet giok saat menerimanya. Sebuah kejutan melintas di matanya saat dia mengangguk ke arah Yao Lao. King Lin dan aku akan pergi kali ini. Tian Huo Zunze dan Xiao Yi semuanya melakukan retret dan pelatihan.
Tidak baik mengganggu mereka. Xiao Yan ragu-ragu sebelum berbicara. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, dia akan berhasil melarikan diri bahkan ketika bertemu dengan ahli Do Uzun bintang 7. Selain itu, King Lin mungkin hanya memiliki kekuatan bintang 1 Do Uzun tetapi setelah memanggil roh ular surga kuno, dia memiliki kekuatan besar yang bisa melawan elit bintang 6 Do Uzun. Iya. Lebih baik bagi Tianhuo Zunze untuk tetap di sini. Saya sedang memikirkan cara untuk memungkinkan dia mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Meskipun Anda telah membantu Xiao Yi memperbaiki pil racun, dia kekuatan sebenarnya dari tubuh racun Xiao Yi yang menyedihkan juga belum sepenuhnya dilepaskan. Saya akan membantunya selama periode ini. Lain kali Anda kembali, kemungkinan Anda akan melihat kekuatan keduanya melonjak. Yao Lao tersenyum berkata. Itu bagus. Xiao Yan juga berbicara dengan gembira. Dengan Yao Lao bertindak secara pribadi, seharusnya tidak sulit bagi Tianhuo Zunze untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Mengenai masalah bagaimana melepaskan sebagian besar kekuatan tubuh racun yang menyedihkan, Xiao Yan tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Yao Lao yang sangat berpengalaman. Jika memungkinkan, bantu Yun Yun menjadi kepala sekte bunga selama perjalananmu ke sana. Sekte bunga sangat kuat. Jika dia bisa menjadi kepala, Pavilion Bintang Jatuh juga akan mendapatkan sekutu lain yang dapat diandalkan. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat suara semut lemah tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Matanya terangkat, hanya untuk melihat Yao Lao menggerakkan bibirnya. Segera, dia mengangguk dengan senyum pahit. Sejak Sekte Yunlan dibubarkan secara paksa olehnya saat itu, Yun Yun telah menolak sesuatu seperti menjadi kepala sekte. Siapa yang tahu apakah dia akan bersedia menjadi kepala sekte bunga? Kalian semua juga harus bergerak. Tidak banyak waktu tersisa. Setelah melihat Xiao Yan mengangguk, Yao Lao tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata. Dimengerti. Xiao Yan mengangguk. Dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Nalan Yanran di belakang membungkuk hormat kepada Yao Lao sebelum buru-buru mengikuti. Setelah meninggalkan aula, Xiao Yan mencari King Lin. Selanjutnya, dia berhenti tinggal lebih lama lagi saat dia membuat Nalan Yanran memimpin. Mereka bertiga bergegas ke Sekte Bunga tanpa henti. Sekte Bunga terletak di wilayah barat Central Plains. Ada jarak yang cukup jauh antara itu dan Pavilion Bintang Jatuh. Bahkan dengan kecepatan trio Xiao Yan, kemungkinan mereka akan membutuhkan lebih dari 10 hari untuk mencapainya. Untungnya, King Lin telah memanggil seorang ahli dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang setelah meninggalkan Pavilion Bintang Jatuh. Akhirnya, dia memerintahkannya untuk berubah menjadi tubuh aslinya. Mereka bertiga menungganginya. Baru setelah itu mereka menghindari kepahitan dari terburu-buru. Tubuh hitam besar melayang menembus awan di langit yang jauh. Ketika tubuh besar itu berkedut, gelombang suara angin kencang rendah dan dalam akan muncul. Xiao Yan duduk di belakang ular itu. Meskipun tubuh Piton 9 Tanah Dalam yang tenang ditutupi dengan sisik licin sedingin es, tubuhnya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Angin liar bertiup melewati telinganya, tetapi rambutnya bahkan tidak membuat gerakan sedikit pun. Pada saat ini, Xiao Yan menutup matanya rapat-rapat. Pikirannya telah tenggelam jauh ke dalam alisnya. Api tulang dingin perlahan memancarkan suhu yang tidak biasa di tempat itu. Itu berbeda dari api lainnya. Api semacam ini akan memberi seseorang perasaan dingin yang sangat dingin. Namun, dalam dinginnya es ini menyembunyikan energi panas yang liar dan keras. Kedua energi yang berlawanan ini bergabung dengan sempurna, menyebabkan seseorang tanpa sadar memuji misteri dunia ini. Alis Xiao Yan adalah tempat kekuatan spiritualnya bertahan. Namun, beruntung Xiao Yan telah menanamkan jejak spiritual ke dalam api tulang dingin saat ini. Oleh karena itu, suhu misterius tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi jiwa Xiao Yan. Sebaliknya, itu menyebabkan fluktuasi spiritualnya menjadi semakin hidup. Api tulang dingin terbakar dengan ganas. Segel api putih di antara alis Xiao Yan juga memancarkan sedikit cahaya. Pada saat ini, dia terus-menerus dan perlahan menggabungkan kekuatan spiritualnya ke dalam api tulang dingin. Api surgawi ini telah disempurnakan oleh Yao Lao selama bertahun-tahun. Meskipun Yao Lao telah menghapus jejak spiritualnya, nyala api masih memiliki perlawanan samar terhadap jiwa lain. Apa yang perlu dilakukan Xiao Yan adalah secara bertahap membiarkan api tulang dingin terbiasa dengannya,
pemilik barunya dan menyelesaikan perlawanan. Awalnya, ini harus menjadi proses yang menghabiskan banyak waktu. Namun, salah satu upaya pertama oleh Xiao Yan untuk memperkuat keakraban antara keduanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa penerimaan api tulang dingin terhadapnya jauh melebihi harapannya. Selain membuatnya terkejut, itu juga memberinya kegembiraan yang besar. Xiao Yan hanya perlu berpikir sejenak sebelum memahami transformasi semacam ini. Saat Yao Lao ditangkap saat itu, dia telah menyegel api tulang dingin di dalam tubuh Xiao Yan. Yang terakhir juga telah mengendalikannya. Setelah bersama selama bertahun-tahun, Xiao Yan sebenarnya juga bisa dianggap sebagai pemilik kedua dari api tulang dingin. Saat ini pemilik kedua ini maju menjadi pemilik utama. Keakraban antara keduanya secara alami akan melonjak dengan cepat. Menurut kecepatan ini, Xiao Yan menduga bahwa dia akan bisa menggunakan mantra api untuk memperbaiki api tulang dingin segera. Kecepatan seperti ini, mungkin bahkan Yao Lao tidak akan mengharapkannya. Selama perjalanan selanjutnya, Xiao Yan pada dasarnya akan memfokuskan pikirannya dan membiarkan jiwanya bergabung dengan api tulang dingin. Di bawah daya tahan dan kerja kerasnya ini, perlawanan di dalam api tulang dingin dengan cepat menjadi lebih lemah setiap hari. Xiao Yan menutup matanya dan menenggelamkan pikirannya ke tubuhnya di punggung ular besar itu. Bahkan napasnya menjadi jauh lebih lemah. Segel api di antara alisnya perlahan memancarkan cahaya samar saat dia bernapas. Nalan Yanran dan King Lin di sampingnya mengalihkan pandangan mereka setelah melirik situasinya ini. Mereka pada dasarnya sudah terbiasa dengan tindakan Xiao Yan ini selama periode waktu ini. Engah! Saat kedua orang ini mengalihkan pandangan mereka, mata Xiao Yan yang tertutup rapat sedikit bergetar. Segel api di antara alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya api yang mencolok. Detik berikutnya, segel api tampaknya telah dihidupkan kembali. Perlahan-lahan bergoyang dan benar-benar meresap ke dalam kulit Xiao Yan. Akhirnya, itu menghilang. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan Nalan Yanran dan King Lin terkejut. Sebelum mereka bisa berbicara, mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Mata hitamnya yang gelap saat ini memiliki api putih pekat yang menyala di dalamnya. Pada saat ini, perlawanan di dalam api tulang dingin sebenarnya telah sepenuhnya disempurnakan dan dihilangkan oleh Xiao Yan. Api putih pekat memenuhi kedua mata Xiao Yan. Itu lama kemudian sebelum mereka perlahan memucat. Setelah hilangnya nyala api, matanya juga sekali lagi pulih dengan jelas. Uap keruh sedang dihembuskan dari Xiao Yan. Wajahnya ditutupi oleh lapisan fluoresensi samar. Ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan samar-samar hadir di atasnya. Dia tidak pernah menduga bahwa dia benar-benar akan berhasil menghilangkan perlawanan di dalam api tulang dingin terhadapnya dalam selusin hari yang singkat ini. Saat ini, api tulang dingin telah sepenuhnya bergabung dengan saya. Itu bisa ditelan kapan saja. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan menelan api tulang dingin pasti akan cukup lama. Jika seseorang menghitung waktu perjalanan mereka, mereka harus segera tiba di sekte bunga. Itu jelas bukan waktu terbaik untuk menelannya sekarang. Aku harus menunggu masalah Yun Yun diselesaikan sebelum menelan dan memperbaikinya. Xiao Yan mengambil keputusan dan santai. Dia menekan api tulang dingin yang terbakar dengan keras di antara alisnya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Nalan Yanran di sampingnya. Dia bertanya, berapa lama lagi sebelum kita bisa mencapai sekte bunga? Seharusnya dalam 2 hari ini. Kami telah memasuki wilayah timur laut dan dekat dengan sekte bunga. Ya, King Lin, tingkatkan kecepatannya sedikit dan cobalah untuk mencapai sekte bunga sesegera mungkin. Xiao Yan mengangguk sedikit sementara matanya berbalik ke arah King Lin dan berkata. Ketika mereka menjadi semakin dekat dengan sekte bunga, ada semacam perasaan cemas yang samar-samar hadir di hatinya. Dia bertanya-tanya bagaimana orang itu, yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui, akan seperti sekarang. King Lin di sampingnya juga tersenyum dan mengangguk. Tangan kecilnya menepuk punggung ular itu di bawahnya. Sosok ular itu bergetar dan kecepatan mereka melayang di langit tiba-tiba meningkat. 3 hari kemudian, trio Xiao Yan, yang lelah dari perjalanan, akhirnya melambat saat mereka berada di udara di atas pegunungan yang membentang tanpa henti. Mata Nalan Yanran menyapu ke segala arah. Akhirnya, dia perlahan mendarat. Benda berbentuk kelopak bunga keluar dari dalam cincin penyimpanannya.
Benda berbentuk kelopak bunga itu baru saja melesat ketika memasuki ruang di depannya. Riak aneh dipancarkan dari ruang itu. Sesaat kemudian, penghalang spasial yang sangat besar muncul di depan mata kelompok Xiao Yan. Penghalang spasial yang begitu besar, betapa megahnya. Sebuah kejutan juga melintas di mata Xiao Yan saat melihat penghalang spasial ini. Sekte bunga ini mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia, tetapi teknik semacam ini untuk menggunakan penghalang spasial untuk menyembunyikan lokasi sekte tidak tampak tidak signifikan. Penghalang spasial perlahan berfluktuasi. Segera, itu terbelah dan membentuk garis retakan spasial. Nalan Yanran memberi isyarat kepada Xiao Yan dan King Lin. Setelah itu, dia memimpin untuk masuk. King Lin buru-buru menyimpan piton 9 tanah dalam yang tenang dan dengan cepat mengikutinya dengan Xiao Yan. Mata mereka silau ketika mereka memasuki penghalang spasial. Semacam aroma bunga yang luar biasa padat datang menerkam mereka. Bagian dalam wangian bunga semacam ini samar-samar tampak dipenuhi dengan energi alam yang sangat kuat. Tempat yang misterius. Xiao Yan berada di udara. Dia melihat dunia ini yang tersembunyi di balik penghalang spasial. Napas dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sejumlah gunung bunga yang tak ada habisnya muncul di depan kelompok Xiao Yan. Gunung-gunung ini dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna cerah. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti lautan bunga. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, kelopak bunga yang indah akan menari di langit. Pemandangan ini tampak seperti surga. Betapa cantiknya. Wajah King Lin mabuk saat dia bergumam sambil melihat pemandangan surga ini. Lautan bunga ini seharusnya semacam formasi. Xiao Yan menyaksikan lautan bunga ini yang menyebar ke cakrawala. Riak muncul di matanya. Dia bisa merasakan bahwa itu lautan bunga ini menyembunyikan energi yang sangat agung. Bahkan kelopak bunga yang menari-nari di langit samar-samar memiliki semacam orbit misterius khusus. Nalan Yanran mengangguk saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tersenyum berkata, ini adalah sekte yang melindungi formasi sekte bunga. Jika seseorang tidak memiliki metode untuk memasukinya, seseorang akan tersesat di lautan bunga ini. Seseorang akan selamanya terjebak di dalam tanpa ada yang membimbingnya. Bunga-bunga ini seharusnya bunga ekstasi, kan? Tanpa diduga, sebenarnya ada begitu banyak jenis bunga yang sangat langka di dunia luar di tempat ini. Xiao Yan mengendus aroma bunga di udara dan berkata, itu tidak sepenuhnya terdiri dari bunga ekstasi. Ada juga beberapa bunga aneh yang bisa digunakan untuk memperkuat efek bunga ekstasi. Nalan Yanran tersenyum tipis. Kata-katanya baru saja terdengar ketika suara gong samar dipancarkan dari dalam lautan bunga. Suara gong ini. Pertandingan akan segera dimulai. Cepat, ikuti saya. Jangan mengambil jalan yang salah. Jika tidak, Anda akan tersesat di dalam lautan bunga ini. Ekspresi Nalan Yanran sedikit berubah saat mendengar suara gong ini. Dia segera mendesak dengan kata-katanya. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju lautan bunga. Jalur terbangnya cukup aneh. Itu bukan garis lurus. Sebaliknya, butuh beberapa kurva. Xiao Yan dan King Lin, yang berada di belakang, tertawa pahit saat melihat ini. Mereka hanya bisa buru-buru mengikuti jalur penerbangan Nalan Yanran dan dengan cepat mengejar. Ada pegunungan yang sangat megah di ujung lautan bunga. Awan berlama-lama di gunung. Bunga-bunga segar menghiasinya. Sebagian besar tebing berbahaya ini memiliki beberapa bangunan yang berdiri di atasnya. Orang bisa samar-samar melihat beberapa sosok memikat dan mendengar tawa wanita. Ada gunung yang menjulang tinggi berdiri di tengah pegunungan. Gunung itu sangat luas. Banyak bangunan berdiri di atasnya. Puncak gunung adalah alun-alun besar yang tersebar terpisah. Alun-alun ini dibangun menggunakan bebatuan hijau. Ada gambar kelopak bunga di sekitarnya sementara aroma yang tidak biasa tetap ada. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok berdiri di sekitar alun-alun. Mata mereka melihat ke arah alun-alun dan suasananya cukup serius. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di tengah alun-alun. Wanita itu mengenakan gaun anggun. Ada bunga yang dijahit menggunakan benang emas di pakaiannya. Sekilas, sepertinya statusnya cukup tinggi. Dia juga memiliki penampilan yang cukup bagus. Namun, bibir merahnya yang agak tipis samar-samar menunjukkan kekejaman. Seorang pria berdiri malas di samping wanita ini.
Tangannya memegang kipas dengan wanita cantik tergambar di atasnya. Pria ini tinggi dan memiliki wajah yang tampan. Ada kejahatan yang samar-samar dipancarkan darinya. Darah segar seperti bintik merah terang di antara alisnya telah menyebabkan kejahatan ini diperbesar berkali-kali. Yun Yun, waktunya habis, kamu harus mengungkapkan dirimu. Ketika gong perlahan terdengar, mata panjang wanita berpakaian anggun itu juga sedikit menyipit saat dia berteriak dengan dingin. Suara angin kencang dipancarkan dari udara saat tangisan wanita berpakaian anggun ini terdengar. Segera, sosok putih dengan lembut melayang. Setelah itu, kakinya dengan lembut mendarat di alun-alun. Ketika sosok putih itu mendarat di alun-alun, semua mata yang hadir berbalik ke arahnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya melihatnya, ekspresi terkejut masih muncul di mata banyak orang. Wanita di alun-alun itu mengenakan blus dan rok putih. Tinta hitam gelap seperti rambut panjang tersebar seperti air terjun dan mencapai pinggangnya. Penampilan yang sangat indah itu tampak seperti peri bunga di pegunungan yang tidak peduli dengan duniawi dan dipenuhi pesona dunia lain. Ketika kedua matanya berputar, mereka tampaknya memiliki kejelasan yang meresap jauh ke dalam tulang seseorang. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk bersaing. Wanita seperti itu hanya bisa dijelaskan dengan dua kata. Bantalan tiada tara. Siapa lagi yang bisa memiliki sikap seperti itu selain Yun Yun, yang telah terpisah dari Xiao Yan selama bertahun-tahun? Beberapa tahun telah menyebabkan dia menjadi seperti anggur yang diseduh jauh di bawah tanah, menyebabkan dia menjadi semakin memabukkan. Itu bahkan memberi seseorang dorongan untuk tidak bangun dari keracunan. Awan yang nyaman seperti keanggunan menyebabkan cukup banyak sesepuh di dalam sekte bunga diam-diam menganggukkan kepala mereka. Tidak heran kepala sekte akan menyerahkan posisi itu kepada Yun Yun sebelum dia meninggal. Hanya pada titik ini saja, jelas ada kesenjangan besar antara kedua wanita ini. Pria yang tampak jahat di samping wanita berpakaian anggun itu memiliki ekspresi panas yang berapi-api melintas di matanya ketika dia melihat wanita berpakaian putih itu. Kecantikan yang begitu indah memiliki daya pikat yang mematikan terhadap seseorang yang mencintai kecantikan seperti hidupnya. Mata dari sekitar tempat yang tiba-tiba berkumpul ke Yun Yun juga menyebabkan wanita berpakaian anggun itu mengencangkan tangannya. Kecemburuan yang mendalam melintas di matanya. Dia dengan dingin tertawa, "Saya pikir Anda tidak akan berani datang hari ini. Kepala sekte, saya tidak memiliki keinginan untuk posisi kepala sekte. Mengapa kamu harus memaksaku dengan cara yang pahit?" Yun Yun mengerutkan alisnya sedikit. Dia menatap wanita berpakaian anggun yang agresif dan berkata, jika Anda ingin tetap aman, Anda harus menyerahkan Douki kepala sekte sebelumnya." Pemimpin sekte ini dengan baik hati menerima Anda saat itu. Tidak terduga bahwa itu Anda benar-benar berani mencoba dan meletakkan jari Anda di posisi kepala sekte bunga saya. Wanita berpakaian anggun itu dengan dingin berteriak. Perbuatan. Jika saya sadar bahwa itu Nenek Hua adalah kepala sekte bunga, saya tidak akan menyelamatkannya. Yun Yun menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Adapun segel Douki itu telah ditinggalkan di tubuhku oleh Nenek Hua. Jika kamu benar-benar menginginkannya, kamu bisa datang dan mengambilnya." Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kepala sekte ini takut padamu? Wanita berpakaian anggun itu tertawa dingin. Segera, dia melirik pria jahat itu, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir sedang menatap Yun Yun. Kemarahan segera melonjak di dalam hatinya saat dia berteriak, "Yao Liang, serang denganku." Yun Yun, kamu memiliki warisan kepala sekte tua. Saya pikir Anda seharusnya tidak memiliki masalah melawan dua sendirian. Anda juga menyadari aturan sekte bunga. Pasangan bisa bertarung bersama. Wanita berpakaian anggun itu mengalihkan pandangannya ke arah Yun Yun dan tertawa dingin. "Jangan katakan bahwa aku menggertakmu. Jika kamu punya teman, kamu juga bisa memanggilnya." Alis sejumlah sesepuh sekte bunga dirajut sedikit ketika mereka mendengar kata-kata ini dari wanita berpakaian anggun itu. Senyum tipis muncul di wajah Yun Yun. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Kepala sekte bisa menyerang. Saya tidak." Sebelum Yun Yun selesai berbicara, suara angin kencang tiba-tiba ditransmisikan dari langit. Segera, sesosok bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, sosok itu sudah muncul di samping Yun Yun di alun-alun. Setelah itu, sosok itu meraih tangan Yun Yun di depan banyak mata tertegun.
Pada saat yang sama, suara menggoda yang sangat memuakkan terdengar, menyebabkan wajah Yun Yun memerah hampir seketika. Yuner kecil, aku belum terlambat, kan?